Ustadz terdengar dengan jelas? Terdengar Ustadz. Jelas Ustadz. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'ati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sadaqallahu nazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah ya rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian kita di Sabtu yang membahagiakan ini, di akhir bulan apa? Bulan Desember. Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Ya, di akhir bulan Jumadil Akhir ini kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini Allah memberikan karunia yang teramat besar kepada kita, berupa karunia al-iman wal islam asyihah dan juga karunia ketaatan. Pagi ini kita bangun dari kematian sementara kita semalam dalam kondisi untuk melakukan ketaatan dan al-ubudiyah. Al-ubudiyah itu penghambaan diri kita kepada Allah. Ustadz sering dan tak berhenti gitu ya, untuk menasihati diri Ustadz dan panjenengan semua bahwa memulai kehidupan dengan ketaatan, maka itu adalah al-fadillah al-azimah. Itu adalah keutamaan yang besar. Kalau kita memulai kehidupan dengan ketaatan, berarti kita menyingkirkan hawa nafsu yang selalu amaratu bisu, yang selalu menyuruh kepada keburukan. Maka pagi ini jika subuh kita benar, ya, subuh kita benar, zikir kita benar, tilawah kita benar, taklim kita benar, ini menjadi awal. Yaumuhu yaumus sholeh. Hari ini menjadi hari yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebajikan, penuh dengan kesolehan. Semoga Allah menetapkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma. Para santri yang mulia, Ustaz mau bertanya apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Hari ini kita masih melanjutkan kajian kita ya, yang terkait dengan tema apa? Radhiyah. Tetapi masuk bab tentang apa? Al-Anbiya ya. Jadi radhiyah tentang para
para nabi. Kita sudah sampai sedikit menyinggung tentang Abu Ambiya atau bapaknya para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Ya, kita pernah menyinggung itu ya. Yang sebelumnya kita membahas tentang ternyata gitu ya, keberkahan hidup para nabi itu dilihat dari keridoannya, keridoan terhadap ketetapan Allah atas dirinya. Di mana gitu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita bahwa kalangan yang paling berat ujiannya di antara manusia adalah para nabi dan rasul. Kemudian berturut-turut orang-orang yang makomnya di bawah nabi sesuai dengan tingkatan agamanya, gitu ya. Maka semakin kokoh agama seseorang, maka ujiannya pun semakin berat. Semakin lemah agama seseorang, maka ujiannya sesuai dengan kadar atau ukuran agamanya. Kayak gitu. Sampai-sampai para nabi itu diuji dengan kefakiran dan malapetaka. Tetapi karena keridoan mereka, maka ketika mereka diuji dengan kefakiran dan malapetaka, kebahagiaan mereka melebihi kebahagiaan orang yang hidup makmur. Insya Allah. Itu penjelasan dari Ka'ab al-Ahbar dalam kitab Hilyah al-Awliyah. Sedikit kita menengok selain Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi siapa? Yang sakitnya kurang lebih 17-18 tahun. Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam. Ada sebuah riwayat awal-awal ya Allah menguji Nabiullah Ayub dengan sakit itu adalah gini. Nabi Ayub seorang nabi ganteng, istrinya cantik, anak-anaknya soleh-solehah 12, dan yang paling kaya di desanya. Maka suatu hari dia ingin menjamu masyarakat di seluruh kampung yang ada di tempatnya, menjamu dengan apa? Menyembelih unta, ratusan unta dia sembelih. Ya, kemudian semua orang diundang ke rumahnya. Ya. Nah, ternyata ada satu orang yang gak diundang. Siapa? Seorang Yahudi. Nah, di situ ya. Ya. Padahal orang kafir ya, Yahudi itu kan ya. Iya. Kalau nggak diundang kan sebenarnya nggak ada masalah. Nabi Ayub ingin mengundang saudaranya, semuslim gitu ya. Tapi orang Yahudi itu merasa, ini saya orang kampungnya Ayub loh, gitu ya. Nyembelih ratusan ekor unta, saya sedikit pun nggak dikasih dagingnya, gitu bahasanya. Dan dia itu protes. Nah, protesnya itu karena Allah Maha Tahu, akhirnya menyebabkan apa? Itulah awal-awal Allah menguji Ayub. Ya, maka dimulailah dengan diambil harta kekayaannya. Kemudian diambillah anak-anaknya oleh Allah. Diambillah semua kerabat-kerabatnya sehingga menjauhinya. Gitu ya. Rumahnya hancur. Sampai akhirnya dia sakit dan dijauhi oleh semuanya kecuali istrinya sang satu itu. Kemudian apa? Tidak bisa apa-apa yang kecuali hanya lidahnya yang bergerak. Tapi selama sakit itu Nabi Ayub tidak menggerutu. Nah, gitu ya. Tidak apa? Menggerutu. Tidak menggerutu. Lidahnya bergerak. Kemudian apa? Lidahnya bergerak untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Kan itu ya. Bahkan sampai akhirnya doanya Nabi Ayub gimana? Ya. Doanya Nabi Ayub itu kan Robbi inni gitu ya. Itu dalam surat apa nih? Al-Anbiya 83 ya. Robbi inni massaniyabur wa anta arhamur rahimin. Ya Robbi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit
Dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi Ayub pun ketika sakit pun, kalau kita kan Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa gitu ya. Kalau sakit kita minta doanya doa Doa kesembuhan. Kalau Ayub mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku sedang sakit. Ngono doang. Kayak gitu doang ya. Itu doa minta kesembuhan enggak? Enggak. Cuma curhat. Ya Allah, aku sedang sakit. Gitu. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah Rob yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Dan begitu seterusnya. Nah, baik itu dan masih banyak lagi, apalagi yang ditimpakan para nabi rasul yang tergolong dalam ulul azmi. Ada 5. Salah satu di antara Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang lain siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu masa dakwah 950 tahun cuma 11 yang mengikutinya. Gitu ya. Istri dan anaknya pun tidak beriman kepadanya, gitu ya. Habis Nabi Nuh siapa? Ya Ibrahim. Habis Ibrahim? Yunus. Lah. Siapa itu yang diuji dengan punya umat yang ngeyelnya pol itu? Musa alaihissalam. Musa kalimullah. Nah setelah itu siapa? 500 tahun sebelum Rasulullah Nabi siapa? Nabi Isa. Dan baru Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Dan nanti mungkin kita akan coba untuk membahas tentang nabi-nabi itu, gitu ya. Gitu ya. Nanti kita lihat ya. Nah, misal Nabi Ayub nanti kita tetap akan kita kisahkan detailnya. Kemudian Nabi misalnya Nabi Sulaiman misalnya, jadi kita detailkan ya. Nabi Sulaiman juga ya, nanti kita kesek bagaimana keridoannya. Ya, tadi siapa tadi? Yang sebelum Rasulullah siapa? Nabi Isa. Nah, gitu ya. Kalau tentang Rasulullah kita sudah tahu betul tentang kisah-kisah beliau ya. Sudah tahu betul ya. Apalagi kita sudah menerima pelajaran dalam sirah nabawiyah. Baik, kita langsung kepada yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim itu gelarnya apa? Bapaknya para nabi. Iya. Khalilullah. Iya. Saudara ya. Khalilullah. Artinya kekasih Allah. Nah, seperti Rasulullah juga kekasih Allah, gelarnya Habibullah. Ya, itu ya. Kalau melekat dalam namanya Ibrahim itu Khalilullah, kalau melekat dalam namanya Rasulullah adalah Habibullah. Ya. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, untuk membahas ini kita buka kitab namanya Ar-Ridho. Ya. Kitab apa? Ar-Ridho. Siapa yang menulis? Ibnu Abi Ad-Dunya. Ya, diulangi, diikutin. Ibnu Abi Ad-Dunya. Ya, gitu ya. Jadi kalau maksudnya ketika Ustaz menjelaskan ini, Ustaz tidak ngarang, tapi ada marojiknya. Maroji itu apa? Referensinya kitab ya. Nah, dalam kitab ini dimulai dengan penjelasan dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Siapa? Syekh Abdul Hasan Hadiri. Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Ya. Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Asyahiri. Ya, betul.
Asyahiri. Sudah? Ya. Nah, Abdul Hasan Syadili menjelaskan tentang apa? Tentang sebuah ayat, ya. Ayat yang di situ menjelaskan ketika Ibrahim alaihissalam diuji dengan beberapa kalimat, gitu ya. Beberapa kalimat. Itu surat apa nggih? Untuk ingkang ngertos boten? Buatan Ustaz. Nggih, ya. Surat Al-Baqarah ayat 124. Ya. Al-Baqarah 100. Ayat 124, ya. Jadi Syekh Abdul Hasan Syadili ini menjelaskan tentang firman Allah surat Al-Baqarah ayat 124. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahadiz zalimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbuhu dengan bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Fa'atammahum. Lalu apa? Qala ini ja'iluka lin-nasi imama. Lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Fa'atammahum. Qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, gitu ya. Jadi kan Nabi Ibrahim itu mau dijadikan apa? Pemimpin bagi seluruh manusia. Gitu. Pemimpin bagi seluruh manusia. Linnasi imaman. Tapi Nabi Ibrahim ternyata apa? Minta kepada Allah. Mintanya gimana? Wa min dzurriyyati. Tapi ya Allah, aku mohon jangan aku saja yang menjadi pemimpin bagi seluruh manusia, tapi tolong ya Allah, ya, min dzurriyyati, anak-anak keturunanku juga jadikan sebagai Pemimpin. manusia. Qala, Allah Ta'ala berfirman, la yanalu ahadiz zalimin. Doamu aku kabulkan, kata Allah. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi ahadiz zalimin, orang-orang yang zalim. Jadi bagi anak keturunannya Ibrahim yang zalim nggak dijadikan sebagai pemimpin, gitu loh. Nah, jadi gitu ya. Nah, penjelasannya dari Syekh Abdul Hasan Syadili ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu memang diuji oleh Allah dengan apa? Dengan benda-benda langit. Nah, maksudnya apa benda-benda langit? Jadi di negeri Babilonia, sebuah kawasan Mesopotamia namanya, di mana di situ ada seorang raja diraja yang menguasai wilayah yang sangat luas, 400 tahun, namanya Namrud. Nah, ini. 400 tahun itu lama apa sebentar? Lama sekali. Lama. Di sini kan periodenya 5 tahun toh. Ya betul ya. Dia masa jadi presiden 5 tahun. Ini 400 tahun. Kekuasaannya sangat luas. Daerah kekuasaannya meliputi Mesopotamia dan sekitarnya. Gitu.
Nah, saking luasnya itu ya, pokoknya kekuasaannya luas. Nah, di situ Namrud dan kaumnya itu menyembah berhala. Dan berhala-berhalanya itu diantaranya bentuknya adalah ada bentuknya matahari, ada bentuknya bulan, ada bentuknya Tung. Bintang. Bintang. gitu ya. Itulah awal mula Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji dengan benda-benda langit itu. Maka maka ada dalam ada ayat tentang apa? Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, mencari rohnya, gitu ya. Gitu ya. Mencari rohnya, gitu ya. Gitu ya. Surat apa ayat berapa nih, Bu? Al-An'am. Ayo dibaca, dibuka semua, yuk. Al-An'am. Al-An'am, surat ke-6. Ayatnya 76 sampai 79 ya. Ya, ayo dibaca itu. Al-An'am 76 sampai 79 ya. Nah, ini kaitannya dengan ketika Ibrahim diuji dengan benda-benda langit. Al-An'am. Enggak di bawah sih, Ibu. Engkang sama kepanggil. Al-An'am 79 ya Ustaz. G. 76 sampai 79. 76 rumen. Falamma janna enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Sampai ayat 79. 79 sampai 79. Oke, sampai 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Artinya, ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Allahumma Allahumma bil Quran ya. Mungkin sejak kita kecil di surau, di musola, di masjid, di TPA ya, di madrasah, kita pernah mendengar kisah-kisah ini ya. Dan ternyata kisah-kisah ini itu memang tertulis
tersurat di dalam Quran ayat ini. Gitu ya. Dan betul Nabi Ibrahim itu kenapa kok mencari Tuhannya itu kok ada bintang? Karena memang sekali lagi dalam riwayat ada dikisahkan di antara berhala-berhala yang ada di tempat peribadatan Namrud dan kaumnya itu ada 3 itu. Itu yang menginspirasi Ibrahim mencari Tuhan. Tuhan. Nah itulah. Maka ketika Syekh Abu Hasyam Syadzili menjelaskan firman Allah tadi, ya, surat apa tadi? Al-Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Maka itu kalimat-kalimatnya apa? Pertama, Allah menguji Ibrahim dengan benda-benda langit. Kemudian Ibrahim ridho kepada Rabb-nya. Gitu ya. Bahkan setelah itu sebagaimana surat Al-An'am ayat 100 ayat 70 berapa tadi yang terakhir? 79. 79 di situ menegaskan kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma anna minal musyrikin. Gitu akhirnya, kesimpulannya begitu. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Jadi ketika melihat kaumnya, bahkan tidak hanya kaumnya tapi bapaknya juga, bapaknya ini kan punggawa kerajaan, tapi dia itu bagian menteri membuat Tuhan. Kementerian yang tugasnya membuat patung yang untuk disembah. Gitu ya. Bahkan kemudian Azar ini menyuruh Ibrahim, anaknya ini, sonolah kamu bawa ini, berhala ini, jualah di pasar, gitu kan ya. Ibrahim suruh menjual patung. Maka karena sudah mulai mendapat hidayah dari Allah, Nabi Ibrahim ketika bawa patung bilang apa? Jangan kau beli patung ini, gitu. malah jangan iya, itu kisahnya kan begitu. Dan itu sahih gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi itu diuji dengan itu ya. Kemudian kalau di dalam kitab ini ya, Ibnu Abi Ad-Dunya ini menjelaskan juga nanti tidak hanya diuji dengan benda-benda langit kan gitu. Tapi kemudian diuji dengan perintah apa? Menyembelih putranya Ismail. Dan apa? Ibrahim ridho. Ya. Kemudian Allah menguji juga dengan perintah untuk hijrah. Hijrah dari mana? Dari Palestina ke Mekah. Hebron Palestina ke Mekah. lembah yang tandus namanya lembah Mekah. Setelah itu Nabi Ibrahim juga diuji dengan kobaran api. Dia dibakar, ya, tetapi ia ridho kepada Rabb-nya. Nah itu sebagian dari kalimat-kalimat yang di situ menandakan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala. Yo, maka kita awali dari kalimat pertama tadi sudah jelas ya. Kalimat pertama sudah jelas ya. Apa kalimat pertama? Mencari Rabb, mencari Tuhannya. Mencari Tuhannya. Bahkan ketika sudah jalan-jalan melihat masyarakatnya itu menyembah berhala atau musyrik semua, mereka masuk kaum musyrikin, maka Nabi Ibrahim sedihnya luar biasa. Sedih. Kenapa mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadanya, gitu, kepada mereka. Maka ada riwayat Nabiullah Ibrahim ini oleh Allah diangkat ke langit. Kan sedih tuh melihat masyarakatnya tidak ada yang bersujud untuk menyembah Allah. Tapi mereka malah bersujud menyembah berhala atau patung. Maka kesedihan itu diobati oleh Allah dengan apa? Diangkat ke langit. Allah menunjukkan kepada Ibrahim. Tuh loh, lihat tuh.
penduduk langit pertama semua sujud kepadaku. Kamu jangan bersedih hati. Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh Allah tuh loh, penghuni langit semua sujud kepada Allah. Gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim mengalami kegelisahan, yang teramat sangat melihat kaumnya tidak ada yang bersujud kepada Allah, tapi malah bersujud kepada berhala yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Nah, itu dia. Gitu ya. Maka akhirnya sampai kepada ujian apa? Ujian ujian kepada kaumnya adalah ujian ketika Nabi Ibrahim sebelum apa? Sebelum hijrah ke lembah Mekah, ujiannya apa? Halo. Ya Ustaz, dengar. Apa ujiannya? Suruh menyembelih anaknya Ustaz. Enggak, lah itu kan setelah enggak sebelum ini, sebelum hijrah. Itu kan setelah hijrah, ya. Dibakar Iya, betul sekali, ya. Ya. Dibakar itu ujiannya, ya. Dan itu kan Dibakar enggak? ya, dibakar itu ujiannya, ya. Dibakar. Nah, ketika itu kan diawali dengan apa? Sebelum dibakar itu ada apa? Sebelum bakar, Nabi Ibrahim itu pernah berdakwah, mendakwai siapa? kaumnya. Kaumnya. Nah, jadi didakwai dulu itu kaumnya. Didakwai dulu kaumnya. Kaumnya Nabi Ibrahim. Dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya tertuang di mana? Ini kan awal mula apa? Awal mula Nabi Ibrahim mau apa tadi? Dibakar. Dibakar. Mau dibakar. Kan ya. Itu dimulai dari apa? Surat apa? Al-Anbiya ayat berapa? Ya. 76. Ayat yang tentang Nabi Ibrahim dakwah kepada kaumnya. Jadi dimulai dari surah Al-Anbiya ayat 51 ya. Ayat berapa? 51. Ya, jadi ternyata semua kisah tentang Ibrahim itu tertuang jelas, tersurat. Tersurat itu ada ayatnya di dalam Quran. Al-Anbiya 51 dan seterusnya. Nanti ini langsung kita jelaskan saja ya, ayatnya banyak soalnya. Dimulai ketika Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Sungguh kami, Allah benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk. Ya. Sebelum min qablu, sebelum siapa? Allah memberikan petunjuk anak keturunannya yaitu Musa dan Harun. Dan wa kunna bihi alimin, dan kami telah mengetahui dirinya. Nah, itu ya. Kemudian apa? Id qala li abihi wa qaumihi. Nah, ini dakwahnya. Nabi Ibrahim, ingatlah kita Ibrahim itu mendakwai siapa? Li abihi, bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya. Nah, ini dia. Mahadi tamasilul lati antum laha akifun. Gitu ya. Nabi Ibrahim berkata, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Gitu. Itu kalimat pertanyaan pertama ketika mendakwai gitu ya. Kemudian ayat 53-nya, qalu, mereka ya bapaknya dan kaumnya menjawab, wajadna aba'ana lahabidin. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menjadi para penyembahnya gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kalau menyembah patung-patung ini,
Maka mereka menjawabnya, ya nenek moyang kami melakukannya kok, gitu. Kami ngikutin nenek moyang kami, gitu. Dan ternyata itu pernah terjadi di mana, di mbah-mbahnya orang Jawa Yang zaman dulu. Misalnya, kenapa lagi ya dulu mbah-mbah dulu begini ya, gitu. Yes. Jawa. Ternyata itu tidak hanya di sana, di mana, di negeri Babilonia itu, kan itu kan. Di negerinya Namrud, tapi di negeri Jawa juga begitu, kan itu ya. Kan itu. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah peribadatan, kalau dia bukan karena petunjuk Allah, pasti mereka mengatakan, ya kami mengikuti apa yang pernah dilakukan nenek-nenek moyang kami. Moyang kami. Mbah-mbah buyutnya dulu, gitu kan. Nah, kita kan tidak boleh begitu sekarang. Ya, Ustaz. Betul nggak? Ya kita harus kudu ada dasarnya, dalilnya. Ada perintahnya enggak ini dalam agama? Kalau ada perintahnya kita lakukan, kalau enggak ada perintahnya tinggalkan. Walaupun itu dilakukan oleh mbah-mbah dulu, gitu loh. Betul tidak? Betul, Ustaz. Betul sekali. Ya, kan gitu kan. Nah, gitu ya. Maka ketika kaumnya mengatakan bahwa wajadna aba'ana al-hakim abidin, kami mendapati nenek moyang kami yang jadi para penyembahnya, bagaimana jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim berkata, sungguh kamu wa aba'ukum dan nenek moyang kamu itu berada dalam kesesatan yang nyata. Gitu. Bagaimana jawab mereka? Mereka jawab, ajitana bil haqqi wa am anta minal la'ibin. Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau hanya bermain-main saja? Gitu. Mereka menjawab begitu. Ngelas namanya. Ya. Qala kemudian Nabi Ibrahim, bagaimana jawaban Ibrahim? Bal rabbukum rabbus samawati wal ardil ladzi fatarahun wa ana ala dzalikum minasyahidin. Sebenarnya gini loh ya, Tuhan kamu itu adalah rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan Tuhan bumi, alladzi fatarahun, dan yang telah menciptakannya, wa ana dan aku ala dzalikum minasyahidin, adalah salah saksi atas itu, gitu. Nah, ayat ini sebenarnya mendasari ketika tadi Ibrahim diangkat ke langit, kemudian melihat penduduk langit semua sujud kepada Allah Ta'ala. Bagaimana jawabannya mereka? Ya, gitu ya. Ya. Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Nah, kemudian setelah dialog itu Nabi Ibrahim berkata dalam hati, gimana? Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Jadi di situ ada acara, ada perayaan, Namrud dan masyarakatnya meninggalkan daerahnya, pergi. Kalau bahasa kita piknik mereka. Piknik. Ya. Jenengan gimana? Jenengan termasuk orang yang piknik atau kurang piknik ya? Nanti piknik sama Ustaz. Siap. Ya, oke. Ke Disneyland kan? Sama ke Guangzhou kan? Ayo. Ya. Setelah Ibrahim buat rencana begitu, kemudian apa? Apa yang terjadi? Nah, gitu ya. Nabi Ibrahim kemudian apa? Menghancurkan berhala dan berhala. Kalau bahasa dili apa? Judadan. Ya. Apa judadan itu? Berkeping-keping. Jadi faja'alahum judadan. Nah, lalu Nabi Ibrahim setelah mereka pergi ya, Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu hancur berkeping-keping.
ila kabiron, kecuali satu patung yang paling besar, gitu ya. Lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ya. Jadi salah satu dari yang paling besar milik mereka itu tidak dihancurkan. Maksudnya apa? Kalau mereka kembali agar mereka bertanya kepada patung itu, gitu ya. Betul, setelah mereka itu pulang dari piknik, ya, gitu ya. Mereka kaget karena patung-patung itu udah Dihancurkan. hancur. Maka mereka berkata, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim, gitu. Gitu. Terus gimana? Qalu gimana? Mereka para penyembah berhala itu berkata, sami'na fatan. Saya mendengar ada seorang fatan. Fatan itu pemuda. Pemuda yang yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yang ada loh di sini pemuda yang suka mencela berhala-berhala ini dan biasa dipanggil dengan nama Ibrahim. Ya, itu mulailah. Maka qalu fa'tu bihi ala ayunin nas lalahum yashhadun. Mereka berkata kalau demikian bawalah dia Ibrahim dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikannya. Kemudian qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya setelah Ibrahim dihadirkan di banyak orang di situ. Ibrahim ditanya, apakah engkau melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? Terus kemudian Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum. Gitu ya. Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya gitu. Maka tanyakan. Gitu Ibrahim. Benar ya Ada Allah. fas'aluhum in kanu yang tikun. Nah, gitu ya. Tanyakan kepada patung itu jika mereka dapat berbicara gitu. Nah, gitu. Nah, mereka berkata faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antuz zalimun. Gitu ya. Nah, ada sebagian mereka mulai sadar gitu ya. Ada yang sebagian berkata kepada sebagian yang lain kan. Bagaimana ya mereka mengatakan innakum antumuz zalimun. Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Ada yang mulai sadar itu. Kan itu ya. Nah, gitu ya. Kemudian apa? Mereka kemudian berkata gitu ya. Ya Ibrahim, pasti kamu tahu gitu kan ya? Kan gitu kan? Laqad alimta ma haula'i yang tikun. Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala ini tidak dapat berbicara gitu ya. Kemudian Ibrahim berkata, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Terus mengapa kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Nah, gitu. Ya sudah, setelah itu apa yang terjadi? Mereka itu berkata kasar kepada Ibrahim. Uffin lakum, celaka kamu, gitu ya. Apa yang kamu sembah selain Allah, apakah kamu tidak mengerti? Gitu. Terus apa yang terjadi setelah itu? Qalu harikuhu wang suruh lihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah dia Ibrahim dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar tidak berbuat. Nah ini. Setelah itu baru Ibrahim mulai dibakar. Dibakar. Baik. Para santri yang mulia, Ustadz boleh izin sebentar? Boleh Ustaz. Oke, sebentar saja ya.
Baik, para santri kita lanjut boleh? Ya, Ustaz. Oke, tadi sampai Nabi Ibrahim kemudian dibakar. Jadi ada penjelasan dari seorang ulama dari Mesir, dari Iskandariyah, namanya siapa? Yang menulis kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Al-Syakandari. Coba diulangi. Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Al-Sakandari. Sakandari, ya gitu ya. Sakandari. Ya. Nah, belum menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diikat pada kayu untuk dibakar. Diikat pada kayu untuk dibakar. Ya. Kemudian malaikat memohon pertolongan kepada Allah. Jadi malaikat tahu. Jadi kemudian ada malaikat berkata kepada Allah, "Ya Allah, ini loh hamba dan kekasihmu tengah menghadapi ujian sebagaimana engkau mengetahuinya." Maka Allah berfirman kepada Jibril. Allah menyuruh siapa? Jibril. Idhab ya Jibril, pergi kau, temuilah dia. Jibril suruh datang menemui Ibrahim yang lagi dibakar itu. Iya, jika ia meminta bantuan kepadamu, kata Allah, maka bantulah. Jika tidak, maka biarlah dia menjadi urusanku, kata Allah. Maka Jibril pun turun menemui Ibrahim dari atas ufuk dan berkata, "Ya Ibrahim, apakah engkau punya permintaan?" Ibrahim berkata, "Tidak kepadamu." Gitu ya. Jadi ketika ditanya, apakah kamu punya permintaan, maka Ibrahim jawab, tidak kepadamu. Walakin, ya, Ibrahim melanjutkan, akan tetapi aku punya permintaan kepada Allah.
Gitu ya. Iya, tidak melalui Jadi perantara. jadi ketika siapa? Ibrahim. Jibril itu bilang, kamu punya permintaan nggak kepada aku? Gitu ya. Enggak tuh, gitu kata Ibrahim. Padahal lagi dibakar itu. Terus kemudian dia mengatakan, kan tetapi tentunya aku punya permintaan, tapi permintaan itu hanya kepada Allah saja. Kemudian Jibril menjawab, maka mintalah kepada Allah. Maka kemudian turun kalimat apa? Gimana? Kalimat gimana? Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya, jadi gitu kan? Gitu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya, gitu ya, kalimatnya gitu ya. Jadi apa namanya, ketika dibakar gitu kan ya. Nah, tadi ketika dibakar tadi surat apa, ayat berapa dakwahnya tadi? Ada yang masih ingat kah? Surat Al-Anbiya. Ayat mulai 60. 68. Mulainya tadi ya. Kalau dibakarnya 68 ya. Dari 54 Ustaz. Ya. Mulai itu kisahnya. Jadi awal mula dibakar itu ketika Nabi Ibrahim berdakwah. Setelah itu menghancurkan patung-patung berhala. Ya. Maka Nabi Ibrahim berkata, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Sungguhnya dia mengetahui keadaanku. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim itu terkenal dengan apa? Doanya adalah kalimatnya gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi gitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak meminta pertolongan kepada siapapun selain Allah. Nabi Ibrahim itu tekad dan perhatiannya sedikit pun tidak kepada yang lain, tapi hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim itu hanya berserah diri sepenuhnya kepada ketetapan dan keputusan Allah. Nabi Ibrahim merasa cukup dengan pengaturan Allah atas dirinya daripada ia mengatur dirinya sendiri. Nabi Ibrahim merasa cukup dengan penjagaan Allah ketimbang penjagaan selain Allah atau penjagaan dirinya. Bahkan Nabi Ibrahim merasa cukup dengan pengetahuan Allah atas kebutuhannya, sehingga apa? Ibrahim tak mau meminta. Pasti Allah tahulah kebutuhanku. Gitu. Bahkan Nabi Ibrahim tahu dan yakin Allah maha lembut, maha mengetahui semua keadaan dirinya. Karena itulah Allah kemudian menguji hamba itu kan. Gitu kan. Dan akhirnya Nabi Ibrahim kemudian memenuhi janjinya dengan hasbi Allah itu. Nah, maka setelah itu, kalian tahu nggak dibakarnya berapa lama? Tidak tahu, Ustaz. Ada riwayat 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Dibakarnya itu. Ibrahim apa enggak terbakar? Enggak, karena sejak baru dibakar itu sudah terjadi peristiwa tadi ketika Allah memerintahkan siapa? Jibril untuk menanyakan apa minta pertolongannya. Betul. Maka ketika Nabi Ibrahim itu meletakkan kepasrahannya yang tinggi kepada Allah dan merasa cukup dengan Allah, ya gitu ya. Merasa cukup dengan Allah. Pertolongan Allah, gitu ya. Maka Allah pun berikan pertolongan. Kulna, Allah Ta'ala berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wahai api, ya nar, gitu ya. Kuni, ya. Bardan, jadilah engkau dingin. Wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim. Itu Al-Anbiya 69 ya. Jadi kayak gitu. Itu ya kalau Ustadz mungkin kalau mengisahkan ini kan tidak dalam kondisi
tegang atau mencekam gitu ya. Walaupun peristiwa sebenarnya itu sangat mencekam saat itu. Ya, sangat mencekam banget gitu ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim diarak di tengah lautan manusia kafir waktu itu gitu ya. Peristiwanya mencekam sekali gitu loh. Kalau jenengan lihat film-film ya seperti orang yang mau digantung itu. Tapi Ibrahim tetap tenang. Kalau kita mungkin gelisah kali ya. Enggak usah, Ustaz, udah nangis. Teriak-teriak. Teriak udah nangis tua. Iya. Allah. Tidak ada waktu itu salah satu manusia pun yang membela. Allah. Waktu itu ada yang sudah simpati, empati dan dia itu sudah jatuh cinta sama Ibrahim. Ada seorang gadis namanya Sarah yang paling cantik di situ. Tapi Sarah kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Sarah itu sudah mulai beriman. Ya, Sarah itu paling cantik di negeri itu, gitu. Bahkan di antara orang-orang yang di istanahnya Namrud itu wanita-wanita paling cantik di situ kalah cantiknya dengan Sarah. Tapi Sarah nggak bisa Berbuat apa-apa. Iya, mau apa? Bahasanya itu kekasihnya itu mau dibakar dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sedih cuma dia kan gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena sebelum itu ya sebenarnya ada Ibrahim dan Sarah itu udah komunikasi terkait dengan dakwahnya ini kan itu. Dan Nabi Ibrahim sudah tahu resikonya apa kan itu. Ya, baik. Gitu itu ujian pertamanya, namanya ujian iman, ujian dalam dakwahnya Nabi Ibrahim. Namanya ujian iman gitu ya. Nah kemudian kalau tadi kan ada kaitannya dengan apa kalimat tadi ya, masih ingat nggak tadi ada kalimatnya wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun gitu ya. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna gitu ya. Kalimat pertama dibakar. Nah, sekarang masuk kalimat kedua. Apa kalimat keduanya? Nabiullah Ibrahim suruh hijrah. Ya, hijrah membawa istrinya Hajar yang masih menyusui anaknya Ismail. Gitu. Berarti ujiannya bertubi-tubi ya Ustadz. Iya, padahal Nabiullah itu kekasih Allah kan itu. Jadi setelah peristiwa pembakaran itu kan ada kaum yang kemudian beriman kepada Ibrahim, beriman kepada risalahnya Ibrahim. Maka setelah itu suasana agak berubah gitu, agak nyaman. Kemudian Nabi Ibrahim kemudian menikah. Menikah dengan siapa? Sarah. Bukan Zahra loh ya. Sarah. Zahra anaknya Ustadz itu lagi siap-siap itu loh. Siti Sarah. Jadi dalam sejarah itu Siti Sarah itu cantiknya luar biasa. Ya, bahkan dikisahkan ketika Aminah itu siapa? Ibunya Nabi Muhammad. Iya. Ketika melahirkan maka yang membantu adalah Sarah. Kemudian Maryam. Sama satu lagi istrinya Fir'aun, Asia. Ya, Berarti Sarah dulu bidan ya Ustaz. Kenapa? Berarti Sarah dulu bidan membantu melahirkan. Ya maksudnya kan membantu gitu tiga itu kan itu. Dikisahkan lo gitu toh? Tiga wanita soleh yang penghuni surga ini mendatangi Aminah ketika Aminah mau melahirkan kan itu. Asia, Maryam, Aminah, terus Sarah. Itu tiga. Semua itu kan itu wanita cantik semua. Soleh gitu.
membantu Aminah persalinan itu. Gitu ya. 3 orang ini bidan ya. Ya, bidan zaman dahulu kala. Iya. Nah, setelah kembali ke Sarah dan Ibrahim, setelah menikah sekian waktu ternyata sampai usia sudah tua mereka tidak memiliki Turunan. Akhirnya ngobrol tuh berdua. Gimana bang? Gitu. Siapa yang lanjutin dakwah ini bang? Ya gimana ya dek gitu kan? Kata Ibrahim. Maka Sarah berkata, ya sudahlah si abang nikah lagi aja dah. Ya Allah, adem banget ya Ustaz. Iya. Seneng kan kalau istrinya yang ngomong gitu? Adem banget, Masya Allah. Adem dengernya Ustaz. Iya. Ya adalah abang aja deh. Abang nikah lagi dah. Sama siapa? Ya siapa lagi? Di rumah ini ada Hajar tuh katanya. Hajar yang setiap hari membantu Sarah. Maka menikahlah. Nah, gitu ya. 1 atap, 2 istri. Masya Allah. Tabarakallah. Kemudian hamil Hajar, melahirkan Ismail. Awalnya sih nggak ada masalah, nggak ada gejolak dalam pikiran hati Sarah. Tapi ketika udah mulai melahirkan, Sarah mulai gelisah. Cemberut aja itu kalau ngelihat Ibrahim. Cemburu ya Ustaz. Cemburu. Iya, cemberut dulu, bukan cemburu, cemberut. Ya. Jadi wajahnya itu dilihat nggak menyenangkan. Ibrahim kan orangnya paham itu. Oh ini pasti ada maunya nih. Gitu. Gitu. Ya, walaupun yang menyuruh Sarah ternyata tetap ya fitrahnya wanita itu ada. Wanita tetap Ustaz ada rasa cemburu. Iya. Gitu. Apalagi kayak kita manusia biasa. Iya. Aduh. Kalau seorang Tewi ternyata masih ada itu. Ya Allah. Karena pernah mengalami Ustaz. Oh ya Allah, pernah tak? Ya. Berarti sedih, sakit, kecewa gitu ya? Wah, udah deh campur aduk Ustaz. Campur aduk. Nah, itu terjadi dalam diri Sarah. Gitu ya. Sehingga akhirnya udahlah bang, apapun terjadi aja itu si Hajar sama anaknya keluar dari rumah ini gitu. Apapun yang terjadi. Kalau orang Jawa ngomongnya pokoknya. isor aja pokok Iya. ya. Iso betul dari rumah ini pokoknya gitu. Walau Akhirnya mengizinkan hatinya nggak rela 100% ya Ustaz. iya. Ya begitulah kan. Makanya juga manusia biasa. Manusia biasa. Jangankan Sarah. Ada itu di zaman Rasulullah. Jenengan masih kalau jenengan tuh lihat Babu Salam itu di Masjid Nabawi yang belakang itu, yang Salam itu kan ada rumahnya istrinya Nabi yang jendelanya sering dibuka. Sampai sekarang masih dibuka itu jendelanya. Jendela dibuka karena arahnya ke rumahnya Aisyah yang jadi makamnya Nabi itu. Jadi untuk mengerungokkan ya Ustaz. Iya, jadi ada istri Nabi itu yang cemburunya luar biasa sama Aisyah. Allah ya. Itu di Babu Salam itu kalau jenengan lewat situ, tapi sekarang kan nggak boleh perempuan ya. Laki-laki yang boleh lewat Babu Salam itu. Yang lorong menuju kepada makam Nabi atau rumahnya ini. Itu di dekatnya sebelah kanan ya. Itu ada jendela yang masih dibuka dan itu sejarahnya itu rumahnya istrinya Nabi yang senantiasa siang malam jendela dibuka karena dia ingin lihat Ngintip terus ya Ustaz. Ada nggak pesan saya di dalam? Ini Sarah juga gitu. Akhirnya ada perintah dari Allah. Apa perintahnya? Untuk hijrah ke suruh hijrah. Hijrah kemana?
Ke Mekah. ke Madinah. lembah Tandus, Lembah. ya. Lembah Tandus, Lembah namanya Tandus. lembah Mekah. Gitu ya. Ayatnya ada nggak Ustadz? Ada. Apa itu? Surat Ibrahim ayat 37, ya. Surat Ibrahim ayat 37. Di situ ada doanya Nabi Ibrahim. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Allahumma rahmna. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah Mekah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi Baitullah atau di Ka'bah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikianlah itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu ayatnya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Ya, terkait dengan ini nanti kita tentang bagi Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar ketika hijrah dari mana? Hebron, Palestina menuju kepada lembah Mekah. Lembah Tandus. Insya Allah, padahal waktu itu Hajar masih menyusui. Nah, bagaimana kisahnya? Kita ikuti setelah yang satu ini. Oke, demikian untuk pelajaran kita pagi ini. Semoga ada manfaatnya, ya. Amin. Dan jazakumullah khairan katsir atas perhatian panjenengan semua. Semoga keistiqomahan panjenengan dalam ngaji ini memberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin. Amin Allahumma amin. Demikian ya. Yang udah 1 jam lewat banyak. Nggak berasa Ustaz, kayaknya baru. Iya gitu ya. Apalagi tadi Bu Nati cerita tentang sakitnya itu di sini gitu. Sakitnya tuh di sini. Iya ya Ustaz. Iya, sampai akhirnya manusia biasa sekelas Nabi aja diujinya. Iya. Apalagi kayak kita yang nggak ada. Ya. Sekarang Bu Nati harus semakin paham. Nabi aja begitu, istrinya apalagi. Kita manusia biasa. Ya. Hanya kata suami ya Ustaz, kalau alasannya itu pusing. Nggih, leres. Sampun nggih gitu nggih. Ustaz. Ini Ustaz. Ya. Ya. Baik, kita akhiri nih hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga